Kalau motivasi beneran bekerja, harusnya kita saat ini sudah sukses karena sudah ribuan konten motivasi yang kita tonton di YouTube. Namun, apakah sesimpel itu? Realitanya, yang nonton kehidupannya tetap stuck karena masalah hidup kita bukan kurang motivasi. Kenapa bukan motivasi? Pada dasarnya manusia adalah produk dari lingkungan, tahu kan? Yang namanya produk adalah suatu ciptaan dari komposisi dan mekanisme tertentu. Suatu produk bisa jadi baik maupun bahkan bisa jadi jelek. Produk yang baik tentu lebih diterima daripada jenis lainnya. Begitu juga manusia, ketika dia berada dalam kondisi baik dan prima, maka dia akan dengan mudah menjalani kehidupan dan sukses lebih cepat daripada orang yang dalam kondisi tidak kondusif. Sekarang kita fokus pada faktor yang menjadi alasan kenapa ada orang yang sulit bangkit dari keterpurukan, bahkan setelah ribuan kali nonton konten motivasi. Mari kita bahas faktor tersebut. Mental block. Mental block itu bukan sekedar malas atau kurang niat. Ini lebih ke kondisi ketika pikiran kita seolah menolak dan tertahan seolah ada tembok tak terlihat. Kita tahu apa yang harus dilakukan untuk produktif, namun masalahnya tubuh kita nggak mau bergerak. Ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk mengubah kehidupan, otak akan selalu bertanya, apakah ini aman? Berisiko nggak nih? Nah, ketika sesuatu terasa asing atau menantang, otak langsung ngasih sinyal untuk berhenti. Kita mau mulai, namun tiba-tiba scroll TikTok 1 jam. Kita mau belajar skill baru, tapi badan terasa berat dan pikiran pun kabur. Contohnya, kita sebenarnya mau rutin untuk olahraga agar sehat kan? Kita bilang, besok aja deh. Tapi setiap besok datang, kita merasa tidak siap, tidak mood, atau menunda dengan alasan yang masuk akal. Sebenarnya ini bukan malas, itu adalah mental block yang ngasih alarm palsu. Seperti, jangan berubah karena itu berbahaya, tetap di zona aman aja. Faktor selanjutnya adalah trauma masa kecil. Banyak orang yang merasa masalahnya dimulai saat dewasa, padahal fondasi mental kita terbentuk pas ketika kita kecil. Hal sepele yang dulu dilakukan oleh orang tua atau guru bisa jadi program yang terus hidup dalam diri kita sampai sekarang. Contohnya, dulu setiap kita salah melakukan sesuatu, kita akan selalu dimarahin. Sekarang, itu akan membuat kita takut untuk mencoba hal baru. Dulu tidak pernah dipuji, dan sekarang ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu, kita merasa itu tidak ada nilainya. Dulu kita sering dibilang, kamu nggak bisa apa-apa. Sekarang kita merasa tidak layak untuk sukses. Trauma itu bukan selalu kejadian besar, kadang itu cuma pola kecil yang berulang membentuk keyakinan negatif dalam diri, seperti aku nggak cukup baik, aku pasti gagal, aku ini lamban. Jadi ketika kita nonton konten motivasi, itu bisa membuat kita semangat 5 menit, lalu program lama pun muncul dan mematikan semuanya. Motivasi kalah oleh luka lama yang belum sembuh. Lingkungan yang toksik. Kekuatan dari konten motivasi bakalan luntur oleh lingkungan yang toksik. Lingkungan itu seperti tanah. Walaupun benihnya bagus, kalau tanahnya keras, gersang, atau beracun, benih itu sulit untuk tumbuh. Bayangin, kita mau berkembang, tapi teman-teman kita ngetawain usaha kita, rumah selalu ribut, tidak ada ruang tenang. Orang terdekat bilang, ngapain sih begitu? Mereka meremehkan langkah dan usaha kita. Jadi dapat dilihat bahwa energi motivasi itu kecil dibanding energi negatif dari lingkungan sehari-hari. Anggaplah dengan nonton video motivasi memberikan kita booster semangat selama 3 menit. Tapi setelah itu kita akan dihadapkan pada lingkungan yang cenderung menarik kita ke bawah. Contohnya, kita ingin diet dan hidup sehat, tapi orang sekeliling kita tiap malam ngajak makan gorengan. Kita mau nolak, tapi nanti dibilang sok sehat. Di situ kita bukan kalah karena lemah, kita kalah karena lingkungan kita itu tidak mendukung untuk pertumbuhan kita. Pengalaman buruk yang membekas. Kadang satu kegagalan kecil bisa bikin kita berhenti bertahun-tahun.
Untuk orang luar mungkin terlihat sepele, tapi untuk diri kita, memori buruk itu sangatlah kuat. Contohnya, kita dulu pernah presentasi dan ditertawakan, dan akibatnya sekarang kita takut untuk berbicara. Kita dulu pernah memulai usaha dan rugi. Akibatnya, sekarang kita anggap semua usaha itu pasti gagal. Dulu kita pernah dihianati, dan sekarang kita sulit untuk percaya orang, sulit untuk berkolaborasi. Bahkan jika kita mau berubah, tubuh kita menyimpan memori itu seperti alarm. Jangan lakukan itu berbahaya. Motivasi tidak bisa mematikan alarm tubuh yang terbentuk dari pengalaman emosional mendalam. Kurangnya role model atau figur panutan. Ketika kita tidak pernah melihat seseorang di sekitar kita mencapai sesuatu, kita sulit untuk percaya bahwa kita pun bisa. Sukses itu bukan soal motivasi saja, tapi reference point. Kalau kita tumbuh di lingkungan yang semua orangnya bekerja standar, tidak ada yang membangun usaha, tidak ada yang produktif, tidak ada yang menantang diri, kita otomatis menganggap hidup ya seperti itu saja. Contohnya, kita ingin menjadi pengusaha, tapi tidak ada satupun teman atau keluarga yang jadi pengusaha. Tanpa sadar kita merasa, kayaknya ini bukan dunia saya. Padahal itu cuma karena kita belum pernah melihat contohnya. Jadi, wajar kalau motivasi nggak bekerja. Bukan karena kita lemah, tapi karena ada faktor-faktor yang jauh lebih dalam dari sekedar semangat. 6 hal ini bukan untuk bikin kita sedih, tapi untuk bikin kita sadar bahwa sebelum kita berlari untuk mencapai sesuatu, kita harus buka dulu apa yang mengikat kita. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana membuka satu persatu blok ini, bukan pakai motivasi, namun menggunakan strategi hidup yang realistis dan aplikatif. Sampai jumpa.